Perkenalkan, nama saya Yohana Lika Anahamu, NIM 2222022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Adapun tujuan dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah dengan mempelajari ini, individu dan organisasi dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membangun tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif yang akan mendorong kesuksesan jangka panjang. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, sedangkan agribisnis merupakan suatu manajemen bisnis yang luas dan terbagi dalam subsistem-subsistem yang memiliki keterkaitan yang erat sehingga memerlukan manajemen yang terintegrasi. Adapun pengertian dari MSDM agribisnis, yaitu memiliki peran dan meningkatkan efisien dan produktivitas bisnis pertanian. Agribisnis melibatkan aspek seperti pengolahan lahan, produksi, dan distribusi produk pertanian sehingga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan efektif dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Berikut, adanya konsep agribisnis membuat sektor pertanian semakin berpeluang besar menekan angka pengangguran. Berkembangnya sektor industri pengolahan hasil pertanian dan penghasil sarana produksi pertanian semakin menambah luas lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian. SDM agribisnis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya yang berperan sebagai aktor utama pembangunan agribisnis, termaksud di dalamnya SDM yang bekerja pada sistem hilir dan hulu. Yang kedua, sumber daya yang berperan sebagai aktor pendukung, yaitu sumber daya yang bekerja pada lembaga penyedia jasa dan pengembangan agribisnis. Adapun komponen MSDM. Yang pertama, pengusaha. Pengusaha yaitu investor dengan pendapatan yang tidak menentu. Yang kedua, karyawan. Karyawan adalah aset utama organisasi yang bertanggung jawab pada perencanaan, proses, sistem, dan tujuan. Mereka terikat dan mendapatkan kompensasi berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, pemimpin atau manajer, berfungsi sebagai pengarah organisasi sesuai wewenang atas dasar asas kepemimpinan. MSDM. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan job specification, job recruitment, job evaluation. Yang kedua, melakukan seleksi dan penempatan berdasarkan right man in the right place atau right man in the right job. Yang ketiga, menempatkan program kesejahteraan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang kelima, ada memperkirakan keadaan perekonomian dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, yaitu mengatur UU perburuan dan kebijakan lain. Yang ketujuh, mengatur kemajuan teknik dan sertifikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan diklat dan penilaian prestasi. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan secara horizontal dan vertikal. Yang kesepuluh, mengatur pensiun dan pemberhentian dan pesangon. Berikut pendekatan MSDM. Yang pertama, mekanis, memerlukan karyawan sama dengan mesin atau standarisasi, spesialisasi, efektivitas. Yang kedua, paternalis, yaitu pendekatan pola hubungan ayah dan anak atau fasilitas atau riwayat. Yang ketiga, sosial pendekatan, saling tergantung, interaksi, keterkaitan antar karyawan. Berikut ada fungsi MSDM, yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. SDM. SDM merupakan investasi terpenting bagi organisasi dan perusahaan. Proses pengembangan SDM sangat penting. Adapun manfaat pengembangan SDM. Yang pertama,
meningkatkan produktivitas. Yang kedua, hubungan interaksi yang humanis. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Yang keempat, peningkatan semangat kerja. Yang kelima, adanya keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya partisipatif. Yang keenam, komunikasi efektif. Yang ketujuh, resolusi konflik. Adapun langkah-langkah pengembangan SDM. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Yang kedua, penentuan sasaran. Yang ketiga, penempatan isi program. Yang keempat, identifikasi prinsip belajar. Yang kelima, pelaksanaan program. Yang keenam, identifikasi manfaat. Yang ketujuh, penilaian pelaksanaan program. Adapun tolak ukur dari metode pengembangan. Yang pertama, prestasi kerja, kedisiplinan, absensi, tingkat kerusakan dalam proses produksi, tingkat kecelakaan, tingkat pemborosan bahan baku, tingkat kerjasama, tingkat upah insentif, prakarsa karyawan, dan kepemimpinan dan kepuasan. Adapun pembinaan SDM dan pengembangan perekonomian desa. Yang pertama, upaya pembangunan perekonomian. Pedesaan saat ini melalui pengembangan agribisnis merupakan syarat keharusan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara nyata dan memadai bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, kualitas SDM petani perlu diperhatikan. Dalam hal ini, para petani perlu pendampingan totalitas dari pemerintah. Yang ketiga, dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang selama ini sebagai lembaga penyuluhan agroteknis dapat lebih berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis. Yang keempat, ada badan kerja BPP cukup berat. Hal ini disebabkan dari berbagai stand lapangan penyuluhan lapangan yang berlatar studi tertentu. Misalnya, lulusan perikanan harus menyuluh seluruh aspek usaha tani seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.